Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahil qail utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wal qail aidan wa'mur ahlaka bis salah la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah ilaha wahida wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa sarrif wa ubarik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddini daiman abada. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, di suasana yang cerah dan diiringi sehat wal afiah ini, marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di suasana Rajabiyah ini yang bertepatan dengan momen Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama memperbaiki salat kita. Boleh jadi kita semua sudah tahu apa itu salat. Kita semua sudah pernah salat. Kita semua sudah melakukan sholat sunnah maupun yang fardu atau wajib ainiyah. Tetapi apakah kita sudah memperbaiki sholat kita bersama? Mungkin di antara kita masih ada yang sholatnya bolong-bolong. Mari kita perbaiki. Yang sudah lengkap 5 waktu, mari kita tingkatkan kepada awal waktu. Mungkin sudah penuh 5 waktu, tetapi masih ada yang dikodok-kodok karena jatuhnya di luar waktu. Mari sholatnya di awal waktu. Yang mungkin sudah sholat tepat di awal waktu, mari kita perbaiki dengan menyempurnakan wudhu kita, sunnah dan wajibnya. Kemudian kita tingkatkan lagi menyempurnakan rukun-rukun dalam sholat kita, baik yang rukun qauli, rukun fi'li maupun rukun qalbi, baik yang disebut dengan pergerakan di dalam sholat yang harus kita lakukan, ataupun yang berhubungan dengan lafaz-lafaz, doa-doa, bacaan-bacaan yang harus kita lafazkan, ataupun gerakan hati yang mesti kita perbaiki, seperti benarnya niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin yang sudah sempurna itu sholatnya di awal waktu, tepat waktu, tetapi belum di awal waktu di tempat azan secara berjamaah. Kalaupun itu pernah kita lakukan, mungkin perlu kita tingkatkan lagi, genap menjadi 5 waktu di awal waktu di tempat azan dan berjamaah sama sang imam. Kalau itu pun tidak bisa kita capai, itu artinya kita lamma yakdima amarah. Jangan sombong, jangan merasa paling ahli sunnah,
Karena sholatnya Rasulullah SAW dalam praktek hidupnya di awal waktu di tempat azan secara berjamaah. Jangan berbesar kepala, jangan kementos kata Al-Quran, kalla. Jangan tinggi hati, kalla. Lamma yakdi ma amaroh, lamma yakdi. Yang namanya manusia itu tidak bisa menyempurnakan secara tuntas dan sempurna pada perkara amarohu yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karakter manusia yang harus kita sadari. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Kita mungkin sudah tahu apa itu sholat. Sholat adalah segala aktivitas yang dimulai dengan takbir, diiringi dengan niat, dan ditutup dengan assalamualaikum warahmatullah. Mungkin kita sudah pernah menjalankan sholat, tetapi apa tujuannya? Kita diperintah, disuruh-suruh untuk menjalankan sholat. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita sholat itu karena perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita paham atau tidak paham apa tujuannya Allah, karena itu merupakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti kita lakukan. Sang ajudan saja jika dipanggil oleh bupati tidak menunggu, tunggu Pak Bupati selesai satu linting dulu, selesai satu potong rokok dulu. Tidak. Apalagi ini seruannya Allah Subhanahu wa ta'ala, hayya 'alas shalah. Mari kita melaksanakan sholat. Jauh dari itu, Allah yang menciptakan kita, Allah yang memfasilitasi hidup kita, dilengkapi dengan nikmat, kemegahan, kegemerlapan dunia yang bisa kita rasakan. Ketika kita diseru Allah, disuruh sholat, marilah kita belajar menyempurnakan sholat kita. Itu yang pertama. Perintah Allah, kita paham atau tidak paham, tahu artinya atau tidak tahu artinya, karena itu perintah, marilah perintah itu kita lakukan secara bersama-sama. Adapun yang kedua, kenapa kita diperintah, disuruh sholat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal secara logika, secara akal, apalagi diiringi dengan nafsu, sholat itu mengganggu. Yang saatnya tidur pulas, disuruh bangun untuk sholat. Yang saatnya kecapekan, lagi malas-malasnya, diperintah untuk sholat. Tetapi dibalik semua itu, Allah punya maksud dan tujuan. Tujuan yang kedua, Allah memerintahkan kita karena sholat itu dapat menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Yang semua itu akan berefek kepada kebahagiaan dan kesengsaraan seseorang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah kitab suci Al-Quran. Wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat. Innas sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menjauhkan pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Wala dzikrullahi akbar. Sholat itu maha penting, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Besar akibatnya dunia maupun akhirat. Wallahu ya'lamu ma tasnaun. Allah pasti mengetahui gerak-gerik amal perbuatan kita. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Ketika kita sholat, maka kita pasti akan terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi terkadang orang yang sholat masih ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan pertolongan Allah, maunah taufik,
serta hidayah yang kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Selama kita salat dan salat, maka lambat laun kita akan enggan sendiri melakukan perbuatan keji dan mungkar. Adapun alasan yang ketiga, salat itu merupakan tiang agama. Sejauh kita melanglang buana dari timur hingga barat, dari Sabang sampai Merauke, pasti kita mustahil menemukan bangunan tanpa tiang. Rumah mewah dikuatkan dengan tiang, masjid megah ditopang dengan kekuatan tiang. Begitu pula iman dan Islam di dada kita ini, tiangnya adalah salat. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salatu imaduddin. As-salatu bermula salat, imad itu tiang din agama. Salat itu tiang agama. Faman aqamaha, barang siapa melaksanakan salat dengan sempurna, faqad aqamaddin, maka berarti dia menjalankan agama, melindungi iman Islamnya dari jambretan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa man tarakaha, dan siapa yang meninggalkannya, faqad hadamaddin, maka dia sungguh-sungguh merobohkan agamanya. Kita boleh berpikir, berangan-angan, andai kata suatu bangunan tiang kanan mulai patah, tiang kiri mulai retak, tiang depan belakang menyusul pula, pasti bangunan itu akan roboh. Jika kita subuh kesiangan, isya ketiduran, maka itu akan berimbas kepada iman yang ada di dalam dada kita ini. Itulah maksud Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh salat supaya iman dan Islam kita itu senantiasa bisa bertahan di dalam tubuh kita hingga akhir hayat kita. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Adapun alasan yang keempat, yaitu salat merupakan kuncinya surga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, as-salatu miftahul jannah. As-salatu bermula salat, miftahul jannah itu kuncinya surga. Kita bisa bayangkan, ingin membuka lemari, jika kita memegang kunci, maka pasti dengan mudahnya kita bisa. Ingin masuk rumah, pegang kuncinya, pasti kita mudah memasukinya. Ingin masuk istana raja, memegang kuncinya, kita pasti bisa masuk ke istana raja itu. Dan terakhir, jika kita memegang kunci surga, maka dijamin dengan mudah kita akan dapat memasuki surga tersebut. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Adapun yang terakhir atau yang kelima, kenapa kita disuruh-suruh sholat? Kenapa kita diperintah sholat? Karena sholat itu merupakan kunci utama kita sukses atau tidaknya. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati yuhasabu bi sholatihi. Pertama kali yang diperiksa, yang dikoreksi oleh Allah di hari kiamat nanti, yaitu pengoreksian solat kita. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Jika solat itu ditemui baik, sempurna, lengkap, tidak bolong-bolong, maka qad aflaha wa anjaha, maka dia tergolong orang yang beruntung dan sukses. Wa in fasadat, tetapi jika solat itu rusak, kurang, bolong-bolong, tidak sempurna, tidak dikodoi,
faqad khaba wa khasira, maka dia tergolong orang yang kecewa dan orang yang mendapat kerugian yang teramat besar. Hadirin kaum muslimin wal mukminin sidang Jumat yang berbahagia, mungkin itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang bertepatan dengan momen Isra wal Mi'raj ini. Marilah kita sama-sama memperbaiki sholat kita, sehingga dengan upaya yang keras memperbaiki sholat kita, mudah-mudahan Allah menyertai maunah, hidayah, serta taufik, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa ahli sholat, sehingga kita berujung bahagia fid dunya wal akhirah. Ringkasnya sa'adah fid dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala nikmatis sihah wal afiyah wal barakah. Alhamdulillah ala nikmatil iman Islam wal ihsan. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin waladhi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila akhiriz zaman. Amma ba'du. Hadirin wal muslimin rahimakumullah, ittaqullah wala tangdir nafsum ma qaddamat lighad. Ittaqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih umral muslimin wa aslih man fi salahim salahul muslimin wa ahlik man fi halakihim salahul muslimin. Allahumma ya Allah barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadana. Allahumma ya Allah ij'alna wa ahlana wa auladana wa man ta'allama indana wa man hadara fi masjidina hadzal masjidul huda min ahli ilmi wa ahli khair, min ahli taqwa wa ahli ibadah, min ahli sa'adah wal najah, min ahli Qur'an wal sunnah wal jamaah, min ahli iqamis shalah wa nidamis salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala taj'alna wa iyyahum bisri wal idair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azza wa ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi ta'ala akbar. Summa aqimus shalah.